Hai, selamat datang di podcast Ngosip, ngobrol seputar arsip. Kali ini aku Regita yang bakal nemenin teman-teman selama podcast berlangsung. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Reski nih. Buat Kak Reski, boleh dong perkenalan dulu? Boleh nih Teri kita. Halo, nama aku Reski Rafiki Fauji nih, mahasiswa Kearsipan Digital Angkatan 2020 nih. Oke, salam kenal ya Kak Reski. Nah, jadi di episode kedua dari Ngosip kali ini, kita bakalan bahas tentang apa aja sih yang dilakuin atau ngapain aja kalau jadi mahasiswa kearsipan digital itu. Oke, aduh nggak sabar banget nih mau ngosip bareng. Oke, buat Kak Reski, sekarang kan udah semester 4 ya. Pasti banyak nih yang udah dilaluin. Boleh dong Kak Reski ceritain ngapain aja sih kalau udah jadi mahasiswa kearsipan digital? Hmm, oke, jadi sebagai mahasiswa Kearsipan Digital, kita tuh belajarnya sebenarnya lebih ke praktek sih. Nah, terus apa aja sih yang dipelajarin? Nah, yang dipelajarin tuh banyak. Kita tuh belajar seputar arsip. Ada arsip dinamis dan arsip statis. Kayak belajar dasar-dasarnya gitu sih. Terus kayak ada pengolahannya, terus aturan hukumnya dan banyak yang lainnya sih teh. Terus jadi kalau misalkan udah belajar teori, kita tuh belajar praktek. Terus juga sebagai mahasiswa kearsipan digital, kadang kala kita ngerjain project nih teh. Misalnya kayak kita tuh magang atau praktek di kantor arsip Unpad gitu, kayak bikin video sejarah Unpad atau menata arsip-arsip yang ada di sana. Wow, menarik-menarik ya Kak. Aku penasaran nih, belajar arsip tuh susah nggak sih Kak? Belajar arsip ya. Menurut aku sih awal-awalnya tuh mudah ya, nggak terlalu sulit maksudnya. Kayak karena kita tuh masih belajar dasar-dasarnya dulu, tapi pas sudah semester 2 tuh mulai kerasa nih struggle-nya gitu. Waduh, emang apa tuh Kak yang bikin susahnya atau struggle-nya itu? Nah, jadi sebenarnya tuh dari awal-awal tuh tugasnya kan, aduh masih bisa di-handle gitu. Tapi mulai naik ke semester 2 tuh tugas itu udah lumayan lebih berat dari semester sebelumnya gitu. Kayak lebih kerasa aja perbedaannya dibanding sama semester satu tuh yang aku tuh kalau nugas tuh masih bisa eh, kehandle lah, nggak deadlineer banget. Terus sebenarnya yang bikin berat tuh dari jumlah tugasnya sama jenis tugasnya sih, itu tuh kayak jumlah tugasnya lebih banyak aja gitu. Waduh, jadi udah mulai kerasa ya jadi mahasiswanya ya. Iya, bener banget nih. Dan kayak kayaknya rata-rata di tiap universitas tuh emang gitu sih. Kalau masuk ke semester berikutnya pasti lebih susah. Iya sih Kak, aku setuju. Nah, kalau ngomongin soal praktek nih Kak, prakteknya tuh susah nggak sih kalau dikasih pen digital? Terus boleh dijelasin juga dong Kak, kalau prakteknya dikasih pen digital itu ngapain aja? Oke, praktek di kearsipan digital ya. Jadi Iya. sebenarnya tiap semester tuh beda-beda sih prakteknya. Tapi kalau pas semester awal-awal tuh prakteknya tuh masih kayak pengenalan lah, kayak berupa kunjungan dulu ke dinas kearsipan, kayak misalnya ke Dispusipda Jabar. Terus waktu itu ke Record Center Unpad kita kayak ngeliat-liat arsip yang di sana. Terus kunjungannya tuh kayak asik aja bareng. Terus itu kan seluruh angkatan 2020 kayak ngeliat-liatin ruang arsipnya, terus jenis arsipnya, terus juga ngobrol sama arsiparis yang ada di sana. Nah, kalau di semester 3 tuh kita mulai kayak praktek secara langsung, nggak ngeliat doang, kayak praktek semacam kita tuh kan mendigitalisasi arsip, jadi kayak praktek aplikasi yang berupa mengupload arsip sama ada praktek presentasi juga. Wow, menarik ya Kak. Soalnya jadi banyak praktek gitu. Jadi kita bisa lihat langsung, terus juga pasti lebih sering sama ketemu sama teman-temannya. Iya nih benar banget nih Tere Gita. Jadi pas praktek tuh emang bikin kita lebih sering ketemu bersama teman-teman dari angkatan 2020 ya. Nah, ditambah lagi nih
yang menurut aku menarik tuh kita tuh suka bikin project, misalnya ngadain webinar seputar kearsipan dan undang arsiparis hebat yang ada di Indonesia nih tadi kita. Dan yang bikin semangatnya adalah antusiasme yang tinggi dari ibu bapak yang ada yang minat gitu dalam suatu kearsipan atau mahasiswa kearsipan Indonesia untuk hadir di webinar yang kita adain gitu. Wow, event webinar ya Kak, itu keren banget sih. Apalagi kalau bisa sampai ngundang The Real Arsiparisnya. Jadi kita sebagai mahasiswa dari Custom Digital juga benar-benar sambil belajar juga dari mereka nih ya. Iya, bener banget nih. Jadi kita tuh banyak belajar ilmu tentang kearsipan itu yang tentang ilmunya tuh sebenarnya luas banget. Jadi kita tuh banyak belajar gitu teh. Oke, 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 oke. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir ya Kak. Meski ada nggak sih kegiatan yang paling berkesan selama jadi mahasiswa kearsipan digital? Yang paling berkesan ya teh. Sebenarnya yang paling berkesan buat aku tuh waktu ketemu teman-teman waktu praktek sih kayak ngumpul bareng kayak waktu itu tuh kan lagi COVID gitu. Jadi kita tuh online gitu, jarang ketemu teman-teman secara langsung. Jadi itu berkesan banget soalnya pertama kali bertatap muka dengan teman-teman langsung di dinas kearsipan. Nah, jadi itu aku pernah kan kunjungan ke Dispusibda dan itu tuh lagi bulan Ramadan. Kita tuh bareng-bareng pakai motor pada ketemu dan habis beres itu buka bersama gitu di salah satu rumah teman kita. Menurut aku tuh itu tuh yang berkesan banget sih karena aku jarang ngelakuinnya gitu teh. Wih, seru, seru, seru itu Kak. Banyak experience-nya ya. Oke, kalau gitu tadi adalah pertanyaan terakhir nih di ngosip episode kali ini. Eh, buat Kak Reski nih, sebelum ngosip ini berakhir, kita bakalan main games dulu dong, biar stretching gitu. Dari tadi kan udah pertanyaan-pertanyaan mulu, sekarang kita main games dulu. Wah, boleh banget nih main games. Kayaknya seru banget nih. Gamesnya apa tuh? O- Jangan yang susah-susah ya teh. Oke, tenang aja Kak, ini easy peasy sih gamesnya. Jadi nama gamesnya itu adalah This or That. Jadi nanti Kak Reski bisa pilih salah satu dari yang aku sebutin secara cepet ya. Wah, boleh banget nih Tari kita. Wah, oke. Langsung aja pertanyaan pertama. Arsip dinamis atau arsip statis? Arsip statis teh. Oke, next question. Semester satu atau semester 2? Semester satu dong. Oke, saya semester satu ya. Pertanyaan ketiga nih. Ambis atau deadliner? Untuk sekarang deadliner teh. Oke, oke. Yang terakhir nih. Pilih makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan dong teh biar lebih nikmat. Iya, bener banget sih. Oke, oke. Pilih pakai tangan ya. Oke, Kak Reski. Itu adalah pertanyaan terakhir di game penutup di Ngasih episode kedua kali ini. Buat Kak Reski, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak yang udah mau sharing pengalamannya di sini nih. Pasti teman-teman pendengar podcast Ngasih ini juga akan sangat terbantu dengan informasi-informasi yang kakak sampaikan tadi. Duh, sama-sama nih Tari kita. Aku juga senang banget bisa hadir dan berbagi pengalaman di ngosip ini. Oke Kak, sekali lagi semoga sharing dari Kak Reski ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan dengan ini aku Regita sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngosip Ngobrol Seputar Arsip.